Jangan salahkan saya, jangan salahkan masyarakat. Kalau sekarang jadi guyonan, naik motor tiba-tiba di tengah jalan dicegat sama petugas polisi. Keluarkan SIM, fotokopi tapi SIM-nya. Kok ini fotokopi? Kata Bareskrim kemarin, fotokopi itu boleh, identik katanya. Kenapa kok ini jadi rame banget ini ya? Karena begini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu, itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apa istilahnya digital dan sebagainya. Ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Hasil daripada kemarin itu yang di Bareskrim itu pasti dipakai untuk rujukan untuk tingkat yang di Polda Metro. Termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang dulu di sana itu pasti dijadikan rujukan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tetapi tidak akan ngomong bahwa menurut ini asli kemudian dia itu pasti tidak, Pak. Jadi ini saya kasih tahu ya. Ada kesempatan dari bapak-bapak itu tadi untuk mengadu bukti-bukti itu tadi, sampaikan nanti pada pemeriksaan yang ada di Polda Metro itu. Makanya kemarin saya ketawa itu dengan para ini ya, tersangka dipanggil, wah saya nggak rugi itu Pak kalau Bapak tidak dipanggil ya, tidak memberikan Bapak bukti-bukti yang lengkap itu bahwa Bapak tidak ini. Itu sebenarnya kesempatan Bapak itu untuk membuktikan bahwa itu Bapak itu benar. Tapi kan Bapak akan mengatakan, itu bukan urusan saya. Jadi ya, dari runutan apa yang ditanyakan oleh penyidik adalah apakah kita sebagai peneliti memiliki otoritas untuk meneliti, mengkaji ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Jadi saya kebanyakan untuk metodologi ya, maupun kajian-kajian ilmiah saya berkeberatan untuk menjawab. Kalau metodologi penelitian harus berakhir di meja laporan polisi dan penyidiknya juga nggak paham dengan kajian-kajian kita, itu membuat saya khawatir. Takutnya bahasa saya mencoba untuk membumikan itu menjadi senjata mereka untuk kepada saya begitu. Jadi kalau ini sebenarnya mau tuntas, serahkan saja lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo ke Singapura, selesai 1 hari jadi. Kemarin penjelasan dari Bareskrim. Ya gitu. Mungkin bisa ditampilkan ketika ada sebuah fotokopi ijazah yang itu disebut-sebut ijazahnya Jokowi. Ya, bisa ditampilkan. Nah, ini satunya lagi yang ada fotokopinya. Ternyata masyarakat diminta untuk percaya dalam tanda kutip bahwa yang ditunjukkan adalah ini. Narasinya identik. Tapi yang ditunjukkan ke masyarakat dan disaksikan berjuta-juta orang Indonesia adalah ini. Ini berarti harus identik juga dengan pembandingnya yang sama-sama terlipat, sama-sama fotokopi, Pak Karni. Jangan salahkan saya, jangan salahkan masyarakat. Kalau sekarang jadi guyonan, naik motor tiba-tiba di tengah jalan dicegat sama petugas polisi. Keluarkan SIM, fotokopi tapi SIM-nya. Kok ini fotokopi? Kata Bareskrim kemarin, fotokopi itu boleh, identik katanya. Itu Pak Karni. Jadi ini adalah sebuah, menurut saya sayang sekali. Badan Reserse Kriminal, markas besar Kepolisian Republik Indonesia, malah justru, saya sedih Pak Karni, menurunkan derajatnya dengan menampilkan ini. Secara teknis sangat mudah. Kalau itu ada ijazah yang disebut-sebut ijazah asli, kemudian itu di-scan dengan scanner high resolution atau resolusi tinggi di atas 300 dpi, mungkin bisa di-set 1200 dpi, 1200 dot per inch untuk kemudian ditampilkan secara detail. Ini akan menjawab semuanya. Kalau saja mau lebih baik, Pak Dirtipidum pegang langsung ijazahnya Pak Karni. Tunjukkan, jadi belum dikembalikan dulu. Ini menjawab semua pertanyaan selama ini.
misi saya adalah memberikan penjelasan kepada rakyat ya. Jangan sampai kita itu terprovokasi dengan berita-berita begini-begini, kemudian kita saling bertentangan, karena itulah yang dibikin oleh invisible hand ya, yang ingin menghancurkan negara kita itu hancur. Negara kita itu sekarang lagi diadu-adu, semua diadu. Bu Mega diadu dengan Pak Jokowi, TNI diadu sama Polri, TNI diadu sama jaksa sama polisi dan sebagainya. Nah sekarang ini Pak Roy diadu dengan UGM, kan itu yang terjadi. Nah saya akan ceritakan ya, ini kasus ini apa sih yang terjadi? Ini kasus yang terjadi adalah tuduhan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu pokok masalahnya. Tuduhan ini adalah ijazah palsu. Tuduhan itu merupakan satu tindak pidana kalau tidak terbukti. Jadi kasus ini masih harusnya masuk ke bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum, karena negara kita negara hukum. Tidak bisa diselesaikan dengan lewat media. Kalau media ya beribut-ribut ke sana sini tadi. Ini tadi kita ribut ya. Saya ketawa dalam hati karena saya sendiri yang ngikuti ini masalah ini hari demi hari, karena saya sering diundang di TV ya. Itu sendiri bingung sendiri nih. Ini kok kayak orang bertengkar seperti orang yang nggak dengar satu sama dengan yang lain itu. Ini ngomong ini gitu. Saya sendiri bingung gitu. Itu tadi ya. Terus siapa yang bertengkar ini? Ialah antara kelompok yang benci dengan Jokowi melawan kelompok yang simpati lah paling tidak. Sekarang ini. Kemudian di mana ramenya itu? Ramenya itu di medsos. Di wacana-wacana itu. Tapi kalau keramaian ini dibiarkan ya, nanti akan terjadi benturan di bawah. Dan eksesnya ya, ini dari benturan kayak gini nih, sudah memalukan seluruh dunia negara kita ini. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kong kali kong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi. Berkolusi dengan Pak Jokowi demi karena dulu presiden, kemudian ini tadinya skripsi yang nggak ada diada-adakan dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Saya kemarin banyak membaca YouTube yang di Amerika sana, inilah presiden Indonesia yang hebat itu, ternyata dia memalsu ijazah. Seluruh dunia tahu ini. Inilah yang saya anggap ya, ini sangat berbahaya kayak gini ini kalau diterus-teruskan gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ini jadi rame banget ini ya? Karena begini, di satu sisi yang menuduh itu ijazah palsu, itu menggunakan alat-alat bukti yang pakai teorinya para penuduh itu. Teori yang dikuasai oleh para penuduh itu adalah teori scientific, apalah istilahnya digital dan sebagainya. Ya. Sehingga dia ingin membuktikan bahwa ijazah ini palsu itu harus pakai metodenya yang dipakai oleh pihak sini. Sementara yang pihak yang pro dengan Pak Jokowi atau simpatik atau dan sebagainya, itu menggunakan alat bukti yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi teori pembuktiannya ya pasti nggak sama. Teori pasti sana tadi mengatakan gini, sekian persen dan sebagainya. Betul itu, teori itu. Kalau untuk penelitian silakan betul itu. Untuk meneliti sesuatu yang hasil apa tidak itu betul. Cuman Bapak harus tahu Pak, kalau di dalam hukum itu Pak, materi yang diteliti itu ya, itu harus dibuktikan keabsahannya, dapatnya dari mana, kemudian apa benar-benar ini yang itu bukan rekayasa apa gitu. Makanya tadi ya, makanya di dalam hukum itu kan siapa yang menuduh, yo harus buktikan kan gitu. Nah, terus kemudian tadi kalau debat di pro yang Jokowi itu mengendaki sesuai prosedur hukum, yang dari sana pakai teorinya sendiri dan orang lain harus percaya dengan itu kan gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Sehingga semua tadi diuraikan ya. Bukti panjang lebar gini, ini sampai skripsinya ini ada apa tidak. Tapi kan di belakang itu ada asumsi. Tuh, kalau Pak ini pembohong, dulu berarti Pak Jokowi pembohong, pasti ijazahnya pembohong kan. Kayak gitu kan, ada membahas. Yang kedua, ada juga ajakan-ajakan tidak percaya pada aparat yang ada.
misalnya putusan hukum yang ada di Jogja di sana itu didalilkan bahwa katanya itu masa nggak jelas hukumnya apa ijazahnya palsu kok kemudian dia itu kan kriminalisasi daripada anak bangsa yang ini kayak gitu loh. Itu berbahaya sekali Pak menurut saya gitu ya. Gitu ya. Dan kemudian itu tadi ini kasus ini jadi membingungkan ya. Jadi masyarakat sekarang terbelah. Kalau menurut Pak Refli Harun itu 90% nggak percaya, tapi kalau menurut Burhanuddin tadi 65% percaya. Itu. Jadi jangan apa? Ini akibat daripada ini tadi menuduh yang belum dibuktikan. Nah, ini nanti akan sangat berbahaya seandainya ternyata tuduhan itu salah gitu. Risikonya kepada yang rame sekali itu tadi makin rame dan nanti kemudian kalau udah betul-betul keliru, makin dalam kuburannya. Kira-kira itulah yang akan terjadi. Jadi mengapa ini jadi kasus ini rame banget ya? Karena apa? Masing-masing pihak merasa dirinya benar. Dan pihak lain harus mengikuti metode saya. Itu yang terjadi. Dari pihak sana, scientificnya udah, ini saya yakin 100%. Gitu. Ini, kalau ini mesti pakai bahannya dikaji dan sebagainya. Menafsirkan identik itu tadi sudah keliru menurut saya. Karena apa? Sementara ya, kalau membuktikan ijazah asli itu ya, dari teori pembuktian yang saya tahu ya itu, lihat ijazahnya apa. Kalau itu ijazah analog, artinya bukan keluar dari sical dan sebagainya, ya pasti pakai metode yang cocok untuk analog itu dulu. Contoh sekarang ya, orang ijazahnya dituduh palsu gitu, pasti akan kembali siapa yang mengeluarkan. Kemudian saksi-saksinya siapa aja di sana. Apakah di sana ada skripsinya atau tidak? Apakah di sana apa dan sebagainya, teman-temannya masih ada apa enggak kesaksian. Makanya di dalam KUHP itu alat bukti itu tidak hanya digital Pak, yang digital itu hanya scientific crime investigation, itu hanya alat untuk mencari bukti dan membuktikan bahwa bukti itu clear. Alat bukti yang dipakai itu adalah keterangan saksi, dokumen, apa itu petunjuk, ya, keterangan dakwa, dan terakhir ini ditambah dengan bukti-bukti elektronik kan gitu. Belakangan itu. Dulu nggak ada bukti elektronik itu, kan undang-undang masuk. Nah, kemarin Bareskrim itu ya sudah mencoba, saya udah ngomong itu. Ini kalau membuktikan alat gini ini ya, dokumen itu nggak perlu pakai lab 4 waktu itu. Karena apa? Kita nggak perlu banding-bandingkan. Jadi dengan menelisik ke dosen, kemudian dulu apakah ada pendaftarannya, apakah ada ininya, apakah ada apa daftar nilainya, apakah ada apa yang semua yang mendukung lah keterangan-keterangan semua itu, dokumen ada, semua dirangkum, penyidik bisa menentukan, oh iya memang benar gitu. Terus kemudian kemarin kenapa harus pakai lapor? Karena dari pihak sana kan mengejar supaya pakai lapor. Wow, menurut gini. Akhirnya lapor itu yang dipakai oleh Bareskrim kemarin tuh, setahu saya ya. Saya nggak ngelihat persis, tetapi saya pasti menduga ya. Karena ilmu pembuktian itu saya sama saja dengan mereka. Pasti akan nyari ijazah-ijazah yang lain yang sana Pak. Kalau bisa 100 dibawa sini semua, ya. 100 diperiksa. Itu tadi pakai lapor. Ya. Oh, berarti bahannya adalah ini keluaran tahun segini, ini tulisannya kayak gini, ini gini. Gitu dibandingkan termasuk ijazahnya Pak Jokowi ini. Nah, kemarin itu yang diambil hanya 3. Nah, terus sekarang 3 itu dituduhkan. Nah, itu pasti yang udah kolusi itu. Nah, kan konyol kayak gitu Pak itu. Nah, kayak gitu kan? Ya boleh Pak, nggak apa-apa. Silakan. Ijazahnya ratusan Pak. Ya. Kenapa hanya 3? Ya itu kalau kita ambil ratusan bisa saja. Iya. Harus Pak. Tapi tidak harus seperti yang Anda inginkan. Kecuali kalau Anda nanti jadi polisi silakan ya. Tapi itu dengan ambil resume-nya itu harusnya sudah apa? Sudah cukup menurut saya. Menurut hemat saya malah nggak usah pakai perbandingan lapor itu pun sudah cukup. Itu berlebihan itu untuk membuktikan. Cuman sekarang gini saya. Tadi kan saya mengatakan alat bukti itu kan ada saksi, bukti apa, nah barang bukti, alat saksi, dokumen dan sebagainya itu tadi ya, gitu tadi.
ketika saya bikin dulu perkap itu Pak, di KUHP itu tidak ada Pak yang namanya penyelidikan itu apa, tidak ada. Bunyinya hanya penyelidikan itu ada tindakan penyelidik untuk mencari keterangan ini pidana apa enggak. Tapi bagaimana caranya menyelidik tidak ada. Yang ada di situ hanya bab penyidikan, disebutkan kalau manggil harus begini, nyita harus begini, dan sebagainya, kan gitu. Makanya saya pikir wah ini padahal ini paling penting, ini banyak pelanggaran di situ. Harus diaturlah penyelidikan itu, diaturlah penyelidikan itu. Adapun tadi ada bunyinya bahwa untuk lapor itu harus dilengkapi dengan ini. Mengapa? Kalau lapor itu dulu kan dipakai hanya untuk di tahap penyidikan. Untuk tahap penyidikan, supaya lapor itu valid nanti dipakai di bukti pengadilan, harus ada berita acaranya, laporannya, kemudian pembungkusan barang bukti, wah dan sebagainya itu. Seperti itu. Nah inilah saya bandingkan dengan... Kita kan bicara fakta sekarang ini, bukan idealnya. Saya nggak mau dipotong Pak. Loh, bukan. Saya nggak mau dipotong, saya hanya menjelaskan ya. Tidak ada, Saya nggak mau Pak. Tidak ada berita acara di situ penyitaan. Padahal Saya maaf, saya menceritakan apa yang saya tahu dan jangan dipotong karena Bapak saya nggak persepsinya keliru. potong. Saya menyebut, saya itu membacakan. Saya teruskan atau saya berhenti Kalau Pak? itu perkap salah, undang-undang salah. Bapak Yang potong, benar Pak. siapa gitu loh pertanyaan. Pak Abdullah, ini giliran dia. Jadi Pak Abdullah dengar. Jadi saya katakan ya, mengapa itu gitu? Karena gitu. Barang bukti itu kalau mau dilapor harus sah, mengambilnya di mana, bungkusnya gimana, apakah dimanipulasi apa tidak, itu pakai berita benar. acara, itu syarat. Nah ini yang saya bandingkan dengan kalau Bapak itu tadi. Bapak tadi kan membandingkan foto di sana. Kemudian dianalisis pakai gini. Kalau itu dipakai ngomongkan di pengadilan Pak, ya pasti nggak diterima karena dianggap alat bukti Bapak itu tidak resmi disita. Itulah ini saya hanya memberikan pandangan saja Pak, kira-kira yang berjalan kayak gitu. Ini pandangan ini perlu saya sampaikan supaya masyarakat tidak bingung. Kan selama ini kan terjadi perdebatan dari mana yang benar kita nggak ngerti. Oke ya, jadi intinya adalah mengapa ini jadi rame? Karena saling masing-masing menganggap benernya sendiri dan tidak mau disalahkan. Yang sana pakai saya ini penelitian teknis dan sebagainya, nggak bisa dihambat gitu kan gitu. Kalau penelitian itu ya silakan saja. Tapi kalau mengumumkan suatu yang menimbulkan aib orang lain, itu dalam hukum bisa dianggap itu mencemarkan nama orang lain, gitu loh Pak. Ini pelajaran hukum. Karena tadi kan saya mengatakan, wah saya nggak ngerti hukum, nggak boleh ngomong gitu karena kita tuh berdiri di negara hukum sekarang. Apa yang kita kerjakan tuh sorotannya kepada hukum, bukan kepada tujuan penelitian, nggak boleh dilanggar. Kalau ini penelitian saya benar, nggak boleh dihalangi. Itu pandangan menurut saya kurang tepat untuk itu. Jadi sementara di pihak sini pakai bukti-bukti yang sah menurut hukum, dari sana bukti-bukti yang sah menurut teori penelitian. Terus bagaimana? Kenapa kok ini kemudian jadi ini rame itu tadi? Ya karena gini, yang menuduh itu melalui media dengan tuduhan bahwa itu pelanggaran HAM lah dan sebagainya, kemudian melawan pemerintah, tidak percaya kepada ini dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu ya. Solusinya Pak, kalau itu menurut hemat saya, saran saya ya dari gunjang kanjeng yang saya sampaikan ini tadi, nomor 1, cegahlah konflik-konflik ini menjadi masif. Tolong hentikan, jangan, saya juga pada media juga ya, jangan diberikan kesempatan untuk saling berdebat yang nggak jelas itu akhirnya gitu. Karena kita nanti akan terbelah pasti. Yang kedua, kenapa gitu? Karena kita sekarang lagi ada potensi diadu domba. Semua kita tuh sangat berpotensi antara pengikutnya Pak Jokowi dengan yang sudah kecewa dulu dengan yang benci dengan Pak Jokowi singkatnya gitu. Itu sangat mudah sekali diadu domba oleh asing. Cegahlah provokasi, yang bersifat provokatif itu tolong dibatasi itu sehingga ini. Dan yang terakhir, saya mengharap Barreskrim cepat-cepat selesaikan masalahnya. Kemarin dia sudah berani menghentikan itu, ya. Sekarang proses yang kedua ini, apakah ini terbukti apa tidak, gitu. Tapi saya bisa memprediksi gini ya Pak, hasil daripada
kemarin itu yang di Barreskrim itu pasti dipakai untuk rujukan untuk tingkat yang di Polda Metro. Termasuk juga putusan-putusan pengadilan yang dulu di sana itu pasti dijadikan rujukan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Joko itu Pak asli. Tetapi tidak akan ngomong bahwa menurut ini asli kemudian dia itu pasti tidak Pak. Jadi ini saya kasih tahu ya. Ada kesempatan dari bapak-bapak itu tadi untuk mengadu bukti-bukti itu tadi, sampaikan nanti pada pemeriksaan yang ada di Polda Metro itu. Makanya kemarin saya ketawa itu dengan para ini ya, tersangka dipanggil, wah saya nggak rugi itu Pak kalau bapak tidak dipanggil ya, tidak memberikan bapak bukti-bukti yang lengkap itu bahwa bapak tidak ini. Itu sebenarnya kesempatan bapak itu untuk membuktikan bahwa itu bapak itu benar. Tapi kan bapak akan mengatakan, itu bukan urusan saya.